rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal yang mendasar. Yang tak kalah penting, ini kedua nih, yang tak kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Paling gong menurut saya. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Karena itu kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Oke. Terima kasih. Bung Fatur, bagaimana Bung Fatur pendapatnya? Penyampaian visi dan misi. Kalau dari sisi materi yang disampaikan itu sebenarnya menegasikan tentang posisi pasangan 1 bahwa posisi dari Anies ini adalah oposisi dari Jokowi. Itu sudah jelas digambarkan dari situ. Karena tentunya ada hitung-hitungannya dalam perspektif kajian survei misalkan. Ada beberapa lembaga survei gitu yang menggambarkan bahwa yang setuju tentang perubahan ada yang menyebutkan di atas 50%. Ada yang di bawah 50%. Tapi dari sisi itu, dalam perspektif itu, tentunya itu adalah peluang bagi Anies bahwa untuk bisa mengejar elektabilitas dengan posisi elektoral yang mendukung perubahan. Dan ini tentunya menjadi salah satu mencoba membangun emosional melalui jargon dan juga konsistensi dari sejak awal tentang posisi Anies Baswedan yang oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Kalau di sini kan sudah terlihat jelas itu kan bagaimana menggambarkan tentang misalkan hukum gitu kan yang diperspektifkan saat ini
mengembalikan negara hukum, bukan negara kekuasaan, yang berbagai tragedi-tragedi belakangan ini yang digambarkan. Nah, itulah ciri khas dari oposisi. Tentunya ini banyak hal yang coba untuk ditarik. Yang pertama itu tadi mencoba untuk menarik pemilih yang pro perubahan. Dan yang kedua juga menarik yang pemilih dari Prabowo dengan menampilkan case Itu satu. tadi, Gitu. Karena pemilih Prabowo di Pilpres kemarin 48%. 48%, ya. Yang salah, Iya, itu iya. pemilih juga banyak gitu kan. Nah, saat ini memang terbelah posisi pemilih Prabowo, ada yang ke Anies gitu kan, ada yang masih ke Prabowo yang masih loyal gitu kan. Nah, mencoba untuk mengambil segmen ini untuk lebih keras lagi dengan case yang seperti ini, bahwa ternyata ada pendukung misalkan seperti itu yang sampai saat ini masih belum ada kepastian hukumnya gitu, dengan menggambarkan tentang negara hukum tadi. Move itu menurut Anda produktif atau tidak tadi itu? Kalau dalam mencoba untuk mengakses pemilih yang swing voter, saya pikir ini salah satu yang rasional. Cukup rasional pilihan itu ya. Kalau untuk swing voter, gitu kan. Karena apa? Karena pemilih Prabowo juga di masa itu juga untuk banyak swing voter itu untuk swing voter sangat rasional. Ya. Sementara untuk pemilih Prabowo, ya pemilih Prabowo pada pemilu 2019 juga banyak yang menang oh, atas. yang swing voter. Oke, Nah, saya paham. Nah, ini yang mencoba untuk dirasionalkan oleh tim Anies Baswedan. Penyampaian visi dan misi Anies tadi di awal debat tadi, bagaimana tadi itu? Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi jurnalistik ya, atau dari sisi komunikasi, memang apa yang disampaikan Anies pada pertama kali itu langsung smash. Langsung mes ya? Langsung smash. Dia memanfaatkan untuk menyampaikan apa itu perubahan, kemudian tentang kondisi terkini. Ini kan seakan-akan menyerang paslon nomor 2 yang notabene didukung oleh pemerintah. Nah, karena itu langkah yang disampaikan Anies tadi, itulah kemudian memicu paslon nomor 2 dan paslon nomor 3 langsung saling kick balik. Tapi itu sebenarnya nggak salah, karena itulah debat. Dengan debat kan ada suatu teori bahwa sikap atau karakter seseorang itu bisa kita lihat ketika dia sedang emosi. Nah, apakah dalam menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan dalam kondisi emosi, apakah terkontrol atau tidak? Tapi kalau saya menilai, meskipun dalam situasi debat dan saling menjatuhkan, mereka masih terkontrol lah. Kalau paslon nomor 2 memang gaya karakter bicaranya. Paslon nomor 2 nanti dulu, kita nonton dulu, Pak. Iya itu. Tapi Anies saya kira apa yang dia sampaikan langsung menohok, Smash dan ya. memang langsung smash, dan itulah upaya dia. Tujuannya yang pertama adalah menjelaskan itu perubahan, kemudian yang kedua adalah bahwa menilai hukum kita ini masih perlu dipertanyakan. Kalau nggak dikatakan kacau lah, ya kan? Itu menurut versi dia, versi Anies. Itulah jualan dia untuk menarik simpati pemilihnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.